sini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Irwan. Kita lanjut ke Pak Mukhlis. Monggo Pak Mukhlis. Ya. Oke, monggo. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan banyak sekali tadi bahkan saya mau belajar dari Pak Fidel nih, Pak Fidelis, tentang bagaimana secara saintifik juga dapat dibuktikan ya pembiasaan dan hal-hal yang berkembang di dalam sistem boarding itu secara saintifik juga dibuktikan ininya antecedennya atau dampaknya. Terima kasih Pak Pak Fidelis. Juga tadi kita menyimak sangat menarik dari Pak Irwan dan tentu saja dari Ibu ya. Baik, saya ingin karena aktivitas saya banyak di korporasi dan bisnis dan kegiatan sosial saya memang senang juga menemani tumbuhnya leaders ini, Pak Irwan, Pak Fidelis, Ibu SN, Bu Andini ya. Saya sejak di kampus itu concern tentang kepemimpinan, tetapi saya lebih ke aspek manajemen dan transformasinya. Dan ternyata beberapa orang, nanti saya akan mulai dengan storytelling nih, karena ternyata sekarang pun saya aktif di yayasan sebagai sekretaris Yayasan Taskia, itu menerapkan boarding di tahun pertama untuk itu tadi membangun karakter atau fondasi kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga akhirnya ketika dia masuk semester 3 dia udah bisa punya karakter yang bisa membuat dia independen, Pak Irwan. Jadi di Institut Taskia tempat saya juga menemani para mahasiswa baik yang S1 maupun yang pasca sarjana, itu khusus yang S1 ada boardingnya selama setahun. Dan itu signifikan. Nanti saya cerita ada salah satu produk atau salah satu output, maksud saya output dari boarding ini juga kemudian sekarang menjadi salah satu yang kita harapkan menginspirasi yang lain. Kemudian ada 6 lokasi yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat saya di PPSDM namanya. Ada 6 lokasi di 6 kota. Ada di dekat IPB, dekat UI, itu Pak Musoli dan saya punya beberapa sahabat di situ yang menjadi pembina ya. Dan itu juga menarik ya, karena di sana hanya 2 tahun Mas Kus. 2 tahun, jadi para aktivis-aktivis tertentu yang memang punya komitmen untuk ini ya, untuk bisa give back untuk bangsa, itu 2 tahun di boarding. Tapi itu sudah luar biasa. Salah satu produknya itu yang jadi founder bukalapak.com itu salah satu produknya Mas Jaki ya. Jadi ada 6 lokasi, itu ada di Depok, ada di Bogor, ada di Surabaya, ada di Makassar gitu. Namanya PPSDM. Boarding 2 tahun. Kemudian dari pengalaman yang tadi saya sampaikan, pengalaman saya melihat model-model kepemimpinan itu juga signifikan. Tambah juga saya pernah tinggal di asrama, Mas Kus, dan kami mengenal kata mentoring itu di sana. Dan apa yang buahnya luar biasa, mari diklik ya, minta tolong diklik. Buahnya salah satunya yang sebelah kanan ini nih, yang paling bawah, kanan bawah. Mas Arief Satria, sekarang rektor IPB. Itu beliau ada rektor termuda IPB, dan ketika masuk baru semester awal ya, beliau ini melebihkan usaha, ada mentoring di sana, kemudian ada kebiasaan. Jadi di asrama kami itu di Sempur ya, asrama Felicia namanya, itu semua berkewajiban untuk berbagi dan bergantian kultum. Dan kemudian semuanya wajib menulis. Kami ada majalah dinding, kemudian semuanya wajib sholat 5 waktu bersama-sama ya, berjamaah dan sebagainya. Kemudian kita juga setiap hari Minggu pagi ada namanya coffee morning. Dan semuanya wajib aktif sebagai aktivis di intrakampus maupun ekstra kampus. Jadi aspek visinya dibangun karena semua ditanya cita-citanya mau kemana, kemudian kebiasaan hariannya apa. Jadi kayak coaching juga Mas Kus. Itu dilakukan di asrama IPB Felicia ini, dan itu dilakukan sejak tahun pertama. Dan ini di usia 40 tahun Mas Arief ini jadi rektor nih Mas. Rektor termuda di IPB, dan saya kira juga salah satu termuda di perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Sekarang alhamdulillah pada saat
sekitar 2 tahun yang lalu sudah selesai profesornya, sudah ini. Jadi waktu diangkat jadi rektor belum jadi profesor. Nah, jadi Arif Satria ini atau Profesor Arif Satria ini adalah buah dari sebuah disiplin bagaimana membangun visi sejak dia usia sangat muda ya di kampus, dan kemudian dengan boarding dia membiasakan menulis. Jadi bahkan kalau tidak ada tulisannya di Kompas, beliau itu ditanya oleh Kompas. Jadi udah punya coupling di Kompas itu. Padahal Kompas kan penulisnya sangat ini ya, selected ya. Itu kisah tentang bagaimana boarding itu it works untuk pengembangan kepemimpinan. Karena Mas Arief ini juga sejak di kampus bahkan dia menggagas ada satu organisasi apa ya namanya mahasiswa pertanian internasional. Jadi beliau menggagas juga kolaborasi dengan para mahasiswa-mahasiswa pertanian secara internasional. Beliau mendirikan organisasi itu tahun 90-an. Jadi ya, itulah Mas Kus buah dari apa yang kita sebut sebagai boarding itu ternyata it works. Nah di atasnya itu seorang ustadz namanya Hilman. Ustadz Hilman bisa dicek karena di TVRI setiap pagi ya, dan di YouTube juga banyak Hilman. Ustadz Hilman ini produk dari boarding juga, karena kami di Taskia juga menerapkan boarding tahun pertama. Nah tapi itu luar biasa karena membangun karakter dan membangun kebiasaan yang kemudian bisa dibawa. Jadi Ustadz Hilman ini punya kebiasaan melebihkan usaha, murajaahnya, hafalannya, kemudian juga berbaginya, berorganisasinya. Karena beliau juga aktif di organisasi mahasiswa di Institut Taskia. Dan sekarang sudah menjadi salah satu ustadz yang cukup populer ya. Setelah sempat bekerja di satu bank syariah, kemudian beliau keluar untuk menjadi seorang independen, motivator dan sekaligus juga penggiat manajemen syariah. Ini Ustadz Hilman Fauzi namanya, di bawahnya adalah Mas Arif Satria. Nah, apa yang terjadi di mata saya dan di mata teman-teman, ini adalah pembiasaan dilakukan sejak di kampus, Mas Kus. Iya. Dan ini coba kita lihat, yang gambar sebelah kiri, tentu pada level yang jauh lebih tinggi. Semua sudah mengenal foto-foto Bung Karno yang paling kanan kan, kemudian ada Kartosuwiryo dan ada Semaun. Itu 3 orang itu murid dari seorang guru bangsa di Surabaya, dan mereka berdiskusi, mereka membangun visi, dan kemudian visi itulah yang kemudian menggerakkan banyak sekali perubahan-perubahan di negeri ini. Sampai kemudian Bung Karno ketika dimanapun beliau diasingkan, saya pernah menelusuri beberapa lokasi pengasingan beliau termasuk di Bengkulu, ternyata di saat pengasingan pun beliau tetap membagi harapan dan tetap menyemai ya, menyebarkan semangat kemerdekaan. Itu kisah-kisah tentang bagaimana pemimpin itu memang memulai dari visi, start from the future. Dan kalau kita napak tilas dengan tokoh-tokoh perjuangan yang lain, apalagi karena ini SKB ya, kita juga menggali inspirasi dari para tokoh-tokoh Pak Wahidin dan Pak Agus Salim. Pak Agus Salim itu salah satu yang saya kagumi karena menjadi salah satu seorang diplomat ulung yang kemudian berbulan-bulan berkeliling ke berbagai negara untuk bisa mendapatkan pengakuan kemerdekaan bagi RI Republik Indonesia yang sudah pada waktu itu menyatakan kemerdekaannya, tetapi pengakuannya kan perlu dari negara-negara lain sehingga kemudian bisa diakui oleh Badan Dunia dan negara-negara yang lain. Jadi Mas Kus, saya ingin mengatakan pada teman-teman yang lain dan seluruh sahabat-sahabat pecinta negeri ini bahwa mulailah dari impian. Dan kalau kita mulai dari impian berarti kan kita punya keyakinan. Karena aku sebagaimana prasangka hambaku, kata Allah kan. Jadi aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi kita mulai dari impian, kemudian impian itu seperti juga kita lihat Bung Karno, walaupun beliau punya impian Indonesia merdekanya masih belum pasti tahun kapan, tetapi beliau tetap tekun sebagai seorang engineer. Jadi ketika di Bengkulu, masjidnya itu masih ada sampai sekarang, Mas Kus. Saya sholat di sana. Masjid yang dirancang atau yang digambar oleh Bung Karno itu kemudian menjadi Masjid Jami di Bengkulu. Dimanapun Bung Karno itu diasingkan, ternyata beliau menyemai impiannya. Sehingga yang terjadi adalah memelihara harapan dan memperjuangkan harapan, hidup kita menjadi bergairah. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan teman-teman, bagaimana di masa lalu sebelum kemerdekaan kita punya contoh-contoh nyata bahwa leadership itu memang harus
nurture, dan itu metode mentoring, coaching itu dapat dilakukan dengan metode yang dikembangkan di boarding. Dan ini sudah terbukti yang ke kanan mahasiswa. Dan di 6 lokasi PPSDM yang saya pernah kunjungi, baru 2 ya, saya kunjungi yang di Bogor dan di Depok, ternyata hasilnya berbuah. Nah, teman-teman mohon diklik apa sebenarnya ini secara teoritis tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Fidel ya, Kak Fidelis dan Pak Irwan yang sudah membuktikan di Akmil, kemudian juga Ibu Mbak Andini yang sudah memiliki pilar-pilar yang sedang dikembangkan dengan yayasan putrinya Pak Quraish Shihab ya, Nazila Shihab. Jadi kata-kata ini mari kita kutip kembali ya. Jadi ternyata memang karakter itu dibangun oleh pembiasaan. Bukan dengan tausiah, bukan dengan ceramah, tetapi oleh pembiasaan. Karena ternyata ketika pembiasaan itu juga tidak dilakukan secara konsisten, Mas Kus, saya sekitar 3 pekan yang lalu mengunjungi satu sekolah tahfiz Quran di Kuningan, dan itu Masya Allah ternyata sampai usia 70 itu masih banyak yang ikut menjadi peserta sekolah tahfiz, dan ternyata dengan metode Yadain di usia 60-70 banyak sekali yang kemudian menjadi hafiz. Dan ternyata kuncinya murojaah, kuncinya menghafal dengan pengulangan sampai katakanlah 20 kali satu ayat dibacakan dan ternyata hafal, kemudian diulang dan kemudian distorkan kepada mentornya, kepada pembinanya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Fidel dan Pak Irwan, pentingnya mentor, pentingnya ada pihak yang menemani. Jadi setoran istilahnya, setoran hafalan itu menjadi sesuatu yang memastikan bahwa apa yang kita hafal hari itu kemudian di-refresh dan kemudian itu bisa menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah memori yang panjang. Jadi ternyata menghafal Al-Quran juga sebuah proses bagaimana mengulang, dan kemudian dengan metode Yadain ini luar biasa karena kemudian anchoring. Teknik anchoring ini kita sudah tahu, teknik anchoring itu dalam praktek menghafal kan, ketika kita menghafal sesuatu sambil membayangkan maknanya. Nah, metode Yadain itu metode seperti itu, anchoring. Kalau Yadain itu kanan dan kiri. Jadi kalau yang kebaikan dibayangkan yang tangan kanan, yang keburukan dibayangkan tangan kiri. Jadi pada saat menghafal perintah Quran itu tinggal bagaimana membayangkan kanan dan kiri. Nah, teman-teman sekalian, Mas Kus dan para sahabat semua. Jadi ternyata apa yang kita alami di boarding ini soal bagaimana yang tadi Pak Fidelis sampaikan tentang bagaimana membiasakan hal-hal yang menjadi kebiasaan baik, dan itu the power of repetition. The power of repetition tambah dengan visi, dasar sekali. Jadi visi, kompetensi, persistensi, dan insya Allah yang terakhir kolaborasi. Visi, kompetensi, persistensi karena tiap hari kita ulang murojaah, kemudian dengan yang keempat adalah kolaborasi atau silaturahmi. Next. Nah, ternyata di quality management juga demikian. Kalau kita lihat ini ISO ya, saya tahun 90-an itu certified ISO implementer. Saya mengulang-ulang ini dan ternyata quality management itu soal bagaimana promise yang sebelah kanan, destinasi sebelah kanan atau yang kita sebut sebagai visi, kemudian sebelah kiri adalah resource, dan ternyata metodenya selalu kita melakukan apa yang disebut sebagai komitmen, kemudian diulang terus, dilaksanakan quality management system, dan ketika itu dijalankan secara konsisten jadilah habit. Kalau di Asra namanya budaya perusahaan, menjadi catur dharma itu menjadi kebiasaan. Di Asra menjadi salah satu perusahaan yang dikagumi dengan ininya ya, dengan konsistensinya. Salah satu perusahaan yang harga sahamnya selalu tinggi, itu karena konsistensi dengan catur dharmanya. Konsistensi dengan prinsip-prinsip quality manajemennya. Jadi teman-teman sekalian, sama di boarding juga demikian dalam pemahaman saya. Boarding adalah imajinasi yang kita miliki. Saya melakukan wawancara, Mas Kus, ada sebuah sekolah, beberapa boarding school, karena saya ditugaskan oleh Yayasan Abdi Bangsa sedang merintis boarding school ICMI ya. Jadi kader-kader ICMI punya banyak sekolah boarding, ada banyak lah ya. Tapi itu individu-individu. Nah sekarang ICMI-nya dari pengalaman-pengalaman yang sudah banyak itu, ICMI-nya mengkristalisasi menjadi sebuah metode yang kita ingin luncurkan betul-betul sebagai ICMI Boarding School. Nah saya oleh Pak Didit dan beberapa pengurus ICMI diminta salah satu dari tim yang menyiapkan ICMI Boarding School ini.
Dan ternyata lagi-lagi ini quality management. Quality management, dan ini merupakan sebuah upaya untuk bisa membangun promise atau visi, kemudian kita membiasakan dengan disiplin yang tinggi. Dan kemudian itu menjadi karakter. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tanya, apa sih mana pendidikan? Mana pendidikan bagi kita semua? Kalau kita chatting ya, Bapak Ibu silahkan dituliskan, apa sih mana pendidikan? Dan ternyata, ya lagi-lagi, ada yang mengatakan itu adalah pengembangan keahlian, kompetensi, pengembangan SDM, dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu pembangunan karakter. Tapi karakter bagaimana dibangunnya? Yang kita ketahui ketika belajar di sekolah publik kan kita diajari pada tahapan knowledge. Tetapi karakternya di mana? Nah itulah dengan boarding inilah loop ini bisa diisi dengan pembiasaan-pembiasaan. Next. Karena itu kurikulum dalam boarding itu saya perhatikan ya Mas Kus, karena saya melakukan riset bersama tim dengan Mas Saiful dan Mas Rahmat Mulyana, Pak Fahri Jalzen dari Yayasan Abdi Bangsa ICMI, kita melihat kurikulum pendidikan nasional harus kita adopsi karena itu baik ya, sudah disusun oleh negara. Kurikulum nasional plus kita juga ingin menyisipkan nilai tambah yang bisa berdampak untuk masa depan, relevansi dalam sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan Islami, Katolik, atau Kristen itu sebagai sebuah makosidnya ya, artinya landasan syariahnya lah, supaya kita semangat karena belief kita juga nyambung dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kurikulum plusnya, vokasinya, tahfiznya, ataupun hal-hal yang sifatnya kewirausahaan. Kalau di Tazkiyah namanya tahfizpreneur nih Mas Kus. Tahfizpreneur, jadi dia tahfiz tapi juga punya thinking, creating value kalau di Tazkiyah. Kalau di IPB juga sama, kewirausahaan sekarang menjadi salah satu perhatian karena ada program Kampus Merdeka seperti yang diminta oleh Pak Nadiem ya. Next. Nah, jadi gimana tujuan SMP, SMA sekarang ini? Kita udah dengar tadi dari Ibu Andin ya. Bu Andin, bagaimana ini memang karakter building dibangun pembiasaan itu raw materialnya di sini, dan memang sangat luar biasa. Saya pernah berkunjung ke Gontor, Mas Kus, ke Gontor, kemudian ke Sidogiri, dan di situ juga lagi-lagi pembiasaan. Saya salah satu di Yayasan Tazkiyah kami menerima lulusan Gontor setiap tahun, dan ternyata above average prestasi mereka dalam people skills, dalam banyak hal itu above average karena mereka sudah pembiasaan selama 2 periode SMP SMA, usia mereka dibangun oleh kebiasaan di boarding itu. Next. Jadi nah tentu saja ada unggulan-unggulannya, ini saya tidak akan sebutkan, tetapi ada satu hal nih Mas Kus, life plan atau life coaching, nampaknya ini yang menjadi kelebihan di beberapa boarding school hari ini. Jadi ditanya dalam 10 tahun ke depan atau di usia 30 kamu, di usia 25 tahun kamu, setelah lulus dari sini 10 tahun kemudian kamu akan ada di mana, 5 tahun kemudian ada di mana. Jadi ditanya, kemudian dia berimajinasi tentang masa depan, kemudian ditanya lagi Mas Kus, kebiasaan apa yang membawa kamu ke sana yang bisa dilakukan malam ini, yang mulai dilakukan secara berdisiplin malam ini, thinking about that. Jadi dipikirkan. Jadi ternyata dengan pendekatan coaching ini, life coach ini Mas Kus, ini bisa menjadi salah satu tambahan metode yang bisa membuat metode boarding ini luar biasa. Karena kemudian dia melakukan kebiasaan apa yang menjadi pilihan dia Mas Kus. Kalau istilah istri saya melatih anak mahir memilih. Jadi sejak kecil kita biasakan dia memilih Mas Kus. Memilih dan bertanggung jawab. Ini kami praktekkan ketika anak kami dulu pindah dari piano ke gitar, ketika di gitarnya sempat tidak memenuhi komitmennya, kemudian istri saya nanya, gimana komitmen kamu gitu? Kamu kan pindah dari piano ke gitar itu karena pilihanmu, bukan pilihan mama atau pilihan papa. Ini pilihanmu. Bagaimana tanggung jawab dirimu kepadamu? Gitu, Mas Kus. Jadi memang sebuah metode tanya jawab seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fidel dan Ibu Andini ya. Jadi memang metode-metode ini semakin populer karena metode coaching ini atau metode coaching mentoring ini akan membuat ownership dan tanggung jawab anak akan menjadi luar biasa. Tambah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan dan Pak Fidel, ketika nanti usia-usia mereka sudah mulai usia teenager, usia
taruna dan sebagainya, mereka sudah menjadi bagian dari pembiasan-pembiasan yang berkaitan dengan masa depan mereka yang lebih real, karena itu menyangkut pilihan profesi mereka. Barangkali itu Mas Kus. Next, saya kira kesimpulannya cepat saja. Ini contoh-contoh saja beberapa yang dilakukan di boarding school, hasil dari riset kami. Next, program-programnya. Ya, langsung di halaman terakhir, kesimpulan atau penutup. Ini bacaan saja, jadi ada unsur akademiknya, life skill-nya, dan ada unsur leadership-nya. Jadi memang boarding school kombinasi atau memadukan kecerdasan-kecerdasan akademik dan kecerdasan life skill dan leadership yang luar biasa diperlukan untuk kehidupan mereka di masa depan. Next. Ya, langsung dilewat. Ini adalah jadwal harian, bahkan di beberapa boarding school, ini yang ingin saya tekankan penutup. Di beberapa boarding school itu saya lihat mereka ada program bulanannya, mingguannya, dan itu mereka lakukan dengan gembira, karena mereka kemudian merasa juga mengorganize. Di Gontor misalnya Mas Gus ya, di Gontor itu ternyata menjadi bisnis itu pilihan mereka. Mengelola pembukuan, pencatatan, jadi nggak tujuannya nggak ustadz saja ya. Jadi betul, pilihannya. Jadi life skill di Gontor itu ada banyak kegiatan kewirausahaan, kegiatan mereka bermusik dan sebagainya. Itu digambarkan oleh sahabat saya Mas Ahmad Fuadi di bukunya Negeri Lima Menara. Beliau menulis buku Negeri Lima Menara, novel ya. Dan salah satu yang menarik adalah bagaimana bagi para siswa ketika mereka harus tampil setiap tahun, kan ada kayak semacam eksamen ya, atau ada satu kenaikan kelas dan mereka tampil manggung dan mereka menyajikan karya-karya masterpiece yang mereka bisa hasilkan, karena itu adalah pilihan bagi mereka. Terakhir, sebagai penutup teman-teman sekalian, nah ini dia, jadi boarding school adalah pilihan metode pendidikan yang makin diminati oleh para penggiat pendidikan dan keluarga-keluarga Indonesia dan dunia. Bahkan tadi Pak Fidel, saya juga sudah melakukan riset Pak Fidel di Oxford tadi, kemudian di beberapa sekolah yang sekarang ini, bahkan ada sahabat saya Ustadz Samsi Ali sekarang juga di Amerika, beliau bikin pesantren ya, alhamdulillah, dan kita dukung menjadi salah satu model boarding school pertama, yang pesantren pertama di Amerika yang di Connecticut ya. Jadi pengembangan karakter anak-anak didik dan calon-calon pemimpin masa depan. Kemudian yang kedua, kisah-kisah lahirnya pemimpin-pemimpin di keluarga, masyarakat, dan bangsa banyak dipengaruhi oleh kelahiran para pemimpin yang dilahirkan melalui proses mentoring dan coaching. Kita lihat Bung Karno, kemudian beberapa tokoh-tokoh di Surabaya berdialog dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan kemudian mereka membawa impian kemerdekaan mereka ketika mereka ke Bandung dan menyebar kemana-mana, dan kemudian mereka ketemu dalam sebuah konsensus Sumpah Pemuda, dan kemudian mereka ditahan dan dibuang ke berbagai daerah, tapi kemudian visi mereka tetap hidup, sehingga mereka tetap bisa menyalakan api kemerdekaan itu, bahkan kemudian tahun 1945 semuanya kemudian siap untuk merayakan kemerdekaan atau mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kisah-kisah inspirasi ini terus terbawa hingga saat ini, memungkinkan habitual itu adalah sebuah pilihan. Jadi habit, kebiasaan, pembiasaan itu menjadi cara kita untuk membangun karakter yang tadi disampaikan oleh para pembicara. Kemudian yang ketiga, selama COVID-19 ini, Mas Kus, dan pasca COVID ini terbukti metode boarding school ini dapat diterapkan. Saya sudah berkunjung dan ternyata mereka, karena di bawah Kementerian Agama ya, alhamdulillah dapat izin karena memang bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa prokes 3M-nya dengan baik dan mereka bisa menjaga aspek-aspek, apalagi sudah vaksin sekarang. Jadi alhamdulillah banyak pilihan boarding school. Beberapa ponakan saya sekarang milih boarding school katanya karena online tidak efektif dan mereka merasa menderita ketika online. Kemudian yang berikutnya metode yang terakhir ya, pendidikan boarding school perlu dilengkapi dengan nilai-nilai tambah pembangunan karakter yang khas dapat diterima oleh para pemangku kepentingan, karena sekarang ada revolusi industri 4.0, tentu saja ada unsur-unsur juga kolaborasi, unsur-unsur apa istilahnya menggunakan teknologi. Jadi boarding yang bisa pada jam-jam tertentu dia bisa terkoneksi dengan dunia yang semakin luas dan terkoneksi oleh teknologi ini. Jadi ada jamnya. Di ini Mas Kus, di pesantren Al-Bayan itu ada jamnya itu. Habis Jumatan mereka boleh pegang HP gitu. Tapi di luar itu habis Jumatan ya sampai maghrib atau sampai Isya, tapi setelah itu mereka kemudian kembali untuk tidak pegang HP pada jam-jam tertentu karena sudah ada kurikulum tertentu.
Jadi itu Mas Kus, Bapak Ibu sekalian, boarding ini risetnya secara global, risetnya dalam sejarah pesantren Nahdlatul Ulama, sejarah pesantren Matlaul Anwar, sejarah pesantren dari Muhammadiyah dan Persis ternyata membuktikan karakter building di Gontor, di Sidogiri, dan berbagai kopontren pesantren-pesantren yang ada di negeri ini, termasuk sekolah-sekolah yang hari ini, beberapa insan cendekia yang dibangun oleh sahabat-sahabat penggiat di ICMI, itu ternyata menjadi salah satu jalan oase munculnya leader-leader yang memiliki, kalau bahasa Pak Habibie, kekuatan akidahnya ya, imtaknya kuat, kemudian ipteknya, karena kita harus stay relevan atau terkoneksi dengan dunia lain, dan kita bisa berkontribusi untuk kemanusiaan yang lebih luas. Begitu Mas Kus, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Aduh, ini kita baru belajar 1 jam nih, sudah kayak 1 semester nih. Luar biasa. Tentang pembangunan karakter ya. Ini menarik sekali ya, teman-teman. Jadi seperti yang lain, Pak Mukhlis juga sangat setuju bahwa boarding school adalah menjadi pilihan terbaik dalam pembangunan karakter ke depan ya. Cuma memang ini kalau kita apa yang dibicarakan 4 narasumber ini kan bicara hulunya ini Pak ya, hulunya. Tapi sekarang ini kan hilirnya, yaitu bukti proven yang masih ada di masyarakat ini masih kita jumpai banyak ya. Yang ya gitu ya, artinya masih terjadi orang-orang yang senang bermain dengan korupsi gitu ya, yang tidak jujur lah ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan ini kan, jujur, disiplin gitu kan, kemudian peduli, itu hilirnya kan gitu ya, orangnya itu adil. Wah, luar biasa ya, ketika kita masyarakat Indonesia nggak sah 100% ya, 40-50% aja memiliki karakter yang bagus ya, sesuai dengan cita-cita kita bersama, yaitu masyarakat yang jujur ya, kemudian disiplin tadi ya, kemudian peduli ya, caring dengan orang lain gitu ya, adil gitu ya, berani lagi ya, dan kompeten tentunya. Inilah yang kita harapkan. Nah, hulunya ini yang kita bicarakan hari ini tadi. Bagaimana kita membangun karakter-karakter yang kita harapkan tadi? Sepakat semua mengatakan salah satu modelnya adalah dengan cara boarding school untuk anak-anak kita. Dan semuanya, terus terang aja, enggak semuanya orang tua berani ya memberikan, termasuk dulu saya juga empek-empekan sama istri itu, enggak lah, anak kasihan gitu, nggak berhasil, kalah itu saya dulu. Akhirnya nggak jadi boarding school. Maka saya tadi hebat itu Pak, yang anaknya Mbak Andini ya, bahwa malah punya keinginan. Nah, ini nanti di-share itu prosesnya, kok bisa itu anak lulus SD kok pengen boarding. Nah, ini dari mana nih dapat insight-nya itu, kok bisa gitu. Saya kemarin anak cucu saya bilang, mau di boarding aja anakmu. Enggak, Bapak dulu juga nggak berani boarding. Digituin ya. Nah, ini contoh ya. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya boarding school adalah salah satu program. Nah, saya terus kepikiran nih, bagaimana membuat sebuah boarding school yang kermut celah. Waduh, kreatif, bermutu dan murah. Gitu ya. Ini perlu model ini ya. Artinya perlu sebuah perjuangan kan gitu. Kalau di kecamatan ada 1 sekolah boarding school, ya kan, ada para relawan dan semua bisa bikin skematik dan SKB terlibat di dalam itu. Itu luar biasa. Dan Mbak Dini sudah memulai ini, saya kira ya, dengan keluarga ya, sekolah keluarga tadi. Ini menarik sekali.